berkomunikasinya, kemampuan berkolaborasinya itu kurang. Bapak Ibu kalau melihat iklan di Instagram atau di sosial media itu pasti ada sekarang tulisan harus bisa bekerja dalam tim. Betul. Maka ketika kita ingin bisa bekerja dalam tim, kemampuan berkolaborasi dan kemampuan untuk berkomunikasi harus diasah sejak dini. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita tadi teman-teman sudah sama-sama belajar secara berkelompok, kemudian belajar berbagi juga ide dan inspirasi. Apakah ada yang ditanyakan? Sebelum kita masuk ke babak selanjutnya. Ya, semua ya. Oke, mantap. Ibu gimana, Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah dijelaskan oleh ahli? Apakah sudah ada ahli yang memang menyampaikan bahwa anak ini delay seperti itu? Kalau disuruh dia mengikuti mengerti, cuman untuk keluar suaranya itu nggak ada. Jadi bahasa itu ada dua ya, Bapak Ibu. Ada yang namanya bahasa ekspresif dan bahasa reseptif. Jadi kalau bahasa reseptif itu anak bisa nangkep. Kalau bahasa ekspresif itu ini nih, ketika kita ngomong memberikan respon, itu namanya bahasa ekspresif. Nah berarti dia secara perkembangan kognitif ini normalnya dia. Bahasa reseptifnya bisa, karena dia bisa mengikuti instruksi gitu. Tapi masalahnya di bahasa ekspresif. Nah tadi sudah dianjurkan satu untuk lebih banyak simulasi. Apakah sebanyak saya satu sudah terapi bicara? Apakah reguler? Karena terapi bicara Bapak Ibu itu harus konsisten. Jadi ada yang seminggu satu kali, ada yang seminggu dua kali. Itu kalau dia memang mengalami yang namanya speech delay. Yang bisa kita lakukan apa Bu? Adalah memberikan dorongan seperti tadi yang kasusnya Isle tadi. Jadi kita beri dorongan ketika dia mungkin bisa mengucapkannya itu sedikit, itu kita berikan apa? Penghargaan, apresiasi. Yang biasa kamu hebat sekali dan Ibu mungkin perhatiannya bisa diberikan lebih Ibu. Berikan dia kenyamanan kepada kita. Mungkin meskipun bahasanya bahasa fisik itu kan berarti dia sudah tidak nyaman dengan Ibu. Jadi berikan kenyamanan dulu. Ini murid dari Ibu atau
Iya, betul. Jadi ibu lakukan yang bisa, berikan kenyamanan untuk dia, karena dengan dia nyaman dia pasti akan keluar dari kata-kata pelan-pelan. Karena saya mengalami juga apa yang ibu lakukan, yang ibu alami. Dan saya buat murid saya itu benar-benar merasa nyaman dengan saya. Akhirnya itu keluar kata pertama kalinya apa Bapak Ibu? Jambul. Itu juga waktu awal sebelumnya dia cuma bisa dengan apa? Meong-meong. Betul Bapak Ibu. Karena apa di rumah dia itu hanya mainnya dengan kucing. Jadi dia hanya berkatanya apa? Meong. Gitu. Tapi ketika terus setiap hari itu saya ajak bicara dan memang kalau dengan dia mulut saya ini bu memang jelas bicaranya mau makan duduk gitu. Jadi satu suku kata tetapi jelas dan berulang duduk mau makan ayo. Jadi Bapak Ibu kalau dengan anak yang memang susah berbicara itu bicaranya kita nggak usah repet, nggak nggak jelas. Duduk, ambil seperti itu. Itu ya Bu dari kita untuk mengulang. Mungkin itu sedikit tips dari saya Bu. Jadi Ibu silakan lebih dekat dengan anak, kemudian dimotivasi. Itu deh, belajar bicara supaya apa? Nanti punya banyak teman di SD. Itu ya Bu. Terima kasih sharingnya. Ya, sama-sama. Oke baik, tadi ada yang bertanya lagi. Nah, Ibu, sepertinya saya pernah profesinya, tapi gitu ya. Alhamdulillah sudah ada pencerahan, tapi masih banyak ya. Menurutnya masih banyak yang masih ditanyakan juga ya. Seperti yang pertama yaitu ada buat saya mengenai yang 8334 itu apakah harus diterapkan setiap hari dalam kehidupan? Oke, jadi itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan Ibu akan saya jawab setelah ini karena kita akan membahas tentang perencanaan pembelajaran. Gitu ya, Ibu, Bapak yang di belakang. Tanya enggak? Nama Sri Mulyati masih penasaran tentang tadi kan PM sama GM ya. Kita kan dalam profil lulusan itu ada FM ya Bu ya. FM. Ya, itu kan kita dalam kreativitas itu kan yang 8 lulusan profil PAUD itu individu kita kan dituntut jadi individu yang harus bisa menciptakan inovasi. Nah, untuk di zaman sekarang ini kan kita untuk berinovasi itu kan tidak luput dari plagiasi ya, Miss. Nah, itu kalau menurut Miss sendiri termasuk GM apa FM gitu? Apa itu Bu? Ya, itu jadi kita menciptakan inovasi dengan plagiasi karena kita itu tidak untuk zaman sekarang gitu ya menciptakan inovasi itu tidak jauh dari plagiasi karena lihat dari media sosial seperti itu. Oke. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ibu modifikasi. Yang penting jangan plak ketiplak. Ya, ambil idenya. Kemudian kita kembangkan, kita sesuaikan dengan konteks lingkungan kita. Garut ini kan kaya akan apa? Kaya akan alam. Punya domba Garut ya. Kemudian dodol Garut. Kemudian apa? Jeruk Garut. Kayak apa jeruk Garut? Buah. Jeruk. Oh, buah jeruk dari Garut. Oke, punya kulit juga kan. Jadi ketika Bapak Ibu melihat mencari ide, boleh kok lihat dari Instagram, lewat dari YouTube itu boleh, itu untuk memancing kita. Pakai ChatGPT juga boleh, tapi kembali saya sampaikan tadi, silakan ambil idenya, jadikan itu sebagai pemancing. Kemudian kita kasihlah Bapak Ibu tuh TK-nya meskipun berdekatan, visi, misi, karakternya sekolah kan berbeda kan? Nah silakan itu. Mungkin di sekolah Ibu dekat nih dengan pengolahan limbah kulit mungkin ya. Ada mungkin potongan-potongan kulit. Nah itu kita bisa gunakan tuh potongan-potongan kulit untuk membuat kreasi. Mungkin tadi yang dekat nih dengan kebun jeruk mungkin ya ada perkebunan jeruk. Nah itu kan ada hal lain lagi yang bisa dikreasikan. Itu ya Bapak Ibu kalau
JM atau FM tergantung kita meresponnya. Kalau plek ketiplek contohnya persis, itu yang namanya plagiarisme. Tapi kalau kita ambil idenya, kita sesuaikan dengan karakteristik sekolah kita, dengan murid kita, saya rasa itu bukan plagiarisme. Tapi oke, baik Bapak Ibu. Yang nomor 1, apa namanya? Identifikasi. Ada berapa poin? A, B, C. Ada 3. Yang wajib ditulisnya yang C. 8 dimensi profil. Jadi mengidentifikasi bangsa didik tidak wajib, dituliskan juga boleh. Yang kedua, memahami karakteristik materi pelajaran tidak wajib. Yang wajib adalah poin yang ke apa itu? Menentukan dimensi profil lulusan. Menjawab pertanyaan ibu tadi. Tujuan sama kerangka pembelajaran. Jelas? Jelas Bapak Ibu? Kita lanjutkan ke yang ketiga. Pengalaman belajar. Di sini ada A, B, C. Merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Ini wajib. Tetapi apakah wajib ditulis di setiap bagian? Oh ya, ini berkesadaran, koma, menggembirakan. Dan bagian ini bermakna, koma, menggembirakan. Apakah harus seperti itu? Tidak. Tetapi boleh nggak nih? Kita kami masih belajar. Kami pengen tulisin ini supaya lebih jelas. Boleh nggak? Boleh. Kalau sudah lancar, nggak usah ditulis juga boleh. Tetapi teman-teman tahu ketika mendesain RPP, mendesain pembelajaran, teman-teman tahu ada 3 prinsip yang harus
2. Merancang tahapan pembelajaran dengan langkah-langkah kegiatan awal, inti, dan penutup. Mau ditulis awalnya apa, intinya apa, memang boleh, tetapi tidak wajib. Ya, yang wajib adalah yang C. Memahaminya itu apa saja pertanyaannya, pemancing atau kegiatannya apa, pengalaman belajar yang mengaplikasi kegiatannya itu apa saja, merefleksi kegiatannya apa saja, itu yang wajib. 3. Pengalaman belajar. Jelas Ibu? Tidak Bu? Senang sekali saya itu meskipun sejarah itu mau 57 ya dia 56 mau 57 lagi tetapi masih semangat itu. Ngantuk nggak Bu? Ngantuk, Bapak Ibu ngantuk? Ngantuk, yuk berdiri yuk, kita naik delman yuk, berdiri yuk. Yuk naik delman yuk. Siapa yang bisa nyanyi? Suara saya ini agak senang. Hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tutrik takrik, tutrik takrik, tutrik takrik tuh. Tutrik takrik, tutrik asmara satu kuda. Hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tutrik takrik, tutrik takrik, tutrik takrik tuh. Tutrik takrik, tutrik asmara satu kuda. Terima
Jauh sih kena dulu. Bahasa Jawanya panas handal gitu ya. Sudah handal kalau Jogja sumuk. Sumuh. Silahkan minum dulu. Minum bu. Minum. Ini kita udah pikir sekarang olahraga ya Mbak Dia. Olah rasa. Dari Cilap? Dari Cilap? Rekaman? Oke, dari Harus teguh pendirian ya. Jangan terbawa sama hal-hal yang sudah terkontaminasi. Canda gitu. boleh difoto. Pada komponen identifikasi yang wajib ada apa tadi Ibu? Isi profil lulusan. Miss mau ditulis itu apa delapan-delapannya ditulis di sampingnya dikasih kotak dicekam boleh tidak? Boleh. Bebas ya formatnya. Yang penting adalah kita tahu bagaimana cara memilihnya. Dasarnya apa Bapak Ibu? Dasarnya apa ini tadi? Disesuaikan dengan apa? Yes, betul. Tujuan pembelajarannya. Kemudian komponen yang kedua yang wajib ada tadi ada berapa Bapak Ibu? Ada tiga. Topiknya tapi ini di sini ditulis yang di atas. Oke, saya lanjutkan di slide pembelajaran. EP ya Bapak Ibu, jumlahnya kita sesuaikan dengan berapa lama RPP itu akan kita gunakan. Jangan sampai RPP 1 hari, PP-nya ada 10, ada 8, kira-kira terlaksana atau tidak? Ya, tidak. Ini PP-nya ada 5 untuk 5 hari. Jadi ini adalah contoh RPP yang digunakan untuk 5 hari. Iya, PP-nya ada 5. Kemudian masuk ke kerangka pembelajaran. Ada berapa elemen Bapak Ibu? 4. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ada yang disampaikan? Dibaca dulu. Pembelajaran sendiri itu apa? Coba Ibu ambil HP Ibu, kemudian ketik, cari di Google. Lobet, pakai DDR ya Bu ya, karena kalau saya jelaskan tidak. Nanti jadi PR ya Bu, pembelajaran sendiri. Ini ada namanya sintaknya, dimulai dari asas, kemudian design, kemudian measure, implement dulu. Asas, design, implement, measure, define, and change. Itu adalah sintaknya, ada siklusnya. Nanti kalau Ibu ingin tahu lebih lanjut boleh cari di Google. Karena untuk belajar ini
untuk mensukseskan kita mencapai PP, itu kita perlu bermitra dengan siapa saja. Tuliskan di sini. Bentuk kemitraannya apa? Tuliskan di sini. Kemudian lingkungan pembelajaran. Mau gimana? Dalam kelas, di luar kelas, silakan tuliskan di sini. Kemudian pemanfaatan digital. Yuk, lanjut ke pengalaman belajar. Tuh. Di sini tuliskan RPP ini atau pengalaman belajar ini dapat dilaksanakan dalam dapat pertemuan 5. Kemudian pengalaman belajar yang pertama adalah memahami. Di sini Bapak Ibu tuliskan langkah-langkah kegiatan apa yang akan kita lakukan supaya anak-anak itu paham, memahami 3 pengetahuan. Betul kan? Apa saja tadi? Pengetahuan apa? Esensial, aplikatif, nilai dan foto sudah. Saya lanjut. Ini yang bawah sudah belum? Ya, foto dulu. Oke, sudah Bu. Kita lanjut ke pengalaman belajar yang mengaplikasi. Yuk, silahkan difoto. Sudah. Sudah belum Bu? Sudah. Kemudian yang bawah ini Bu. Sudah. Nanti difoto. Tapi apa? Tidak jadi. Terus itu kamu buat ya. Kita lanjutkan ke assessment. Oke, sudah. Itu banyak lagi. Oh, belum. Sudah. Kita lanjut ke instrumen assessment. Ini contoh IKTP. Cara membuat IKTP bagaimana?
contohnya di SPPI ada berapa tadi Bapak Ibu PP-nya 5 kan? Apakah terus kita harus membuat masing-masing PP itu assessment semakin satu-satu? Tidak. Kita bisa merancang kegiatan di mana kita bisa melakukan assessment itu makin untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian terus tekniknya apa saja? Jadi untuk belajar mendalam itu membutuhkan waktu 60 hari Bapak Ibu. Saya kalau memberikan dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Jadi saya carikan sudah saya terus cari yang paling esensial dan yang paling bisa dipahami oleh ibu bapak semuanya. Gitu ya. Oke, ini ya asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif itu ada dua anaknya nih, namanya
dia bukan yang struktural. Kalau anak yang struktural, ketika diminta apa-apa ya udah dia kayak kamu. Saya punya murid, kata ibu anaknya. Suatu saat di sekolah saya pasti ada anaknya kayak gini, tapi dia jawabannya jadi ditanya apa, akan jawabnya apa, akan nggak dijawab. Struktural. Waktu awal dia itu tentang namanya saja tidak tahu. Tapi setelah terus kita simulasi, kita yakin sekarang tahu dia harus panggil namanya. Dan panggil itu namanya kita sendiri. Iya, ini yang namanya struktural. Kemudian yang kedua adalah apa? Uni, bukan uni. Oh iya, iya Bu ya. Jadi aku ini bukan wisata, tapi uni struktural. Bapak Ibu, dia kan cuma tahu satu aja tuh, buat sarapan aspek. Dia cuma bisa apa? Menyebutkan. Ini namanya apa? Botol. Ya dia tahu ini botol. Udah itu aja, hanya bisa mengidentifikasi. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara membukanya. Mungkin botol ini bisa ditaruh di sini, bisa jadi untuk agak untuk kayak hobi, gitu kan? Dia belum punya pikiran seperti itu. Dia tahu bahwa ini oke, ini satunya ya botol. Atau kalau Lego ya udah satu Lego. Nah, dia hanya bisa menyebutkan, dia hanya bisa mengidentifikasi follow simple prosedur. Jadi masuk kan cuma itu aja, tapi dia tak pikir. Jelas? Ini apa Bu? Nanti dia kami bicara yang ya. Hasilnya sama Bu, cuma Eka tuh dibantu. Yang selanjutnya adalah apa, Bapak Ibu? Multistruktural. Artinya apa? Several relevant significant aspect. Dia sudah tahu beberapa hal, tetapi masih berdiri sendiri. Mungkin mengkomunikasikan, tetapi belum menghubungkan. Kalau sudah menghubungkan, masuk yang namanya relasional. Itu kata kerjanya Bapak Ibu. Nanti baca aja ya. Nah, selanjutnya. Kemudian yang paling tinggi namanya apa tingkatannya? Eksplisit abstrak. Dia sudah bisa berkreasi, dia bisa berhipotesis, dia sudah bisa berteori, kayak teori yang sebenarnya. Itu ya, yang kita lihat contoh kerjanya Bu. Iya, Bapak Ibu foto. Ini contohnya dua, yang satu saya, ya, yang kedua 3, 4, 5, buat yang paling bawah. Sudah, jangan dibacakan ya, soalnya sudah semakin lenyap. Menurut, yuk, selanjutnya saja. Yuk, selanjutnya kita akan lihat next bullet lagi. Ini ya, PM dalam taksonomi Solo pembelajaran anak ini. Ketika kita tandingkan punyanya Bloom sama Solo, itu Bapak Ibu. Jadi kalau yang di Bloom itu ada yang namanya C1, C2, C3, C4, C5, C6. Paling tinggi itu mencipta. Kalau di Bloom, kalau di Solo, namanya yang paling tinggi adalah berpikir abstrak.
deskripsinya bisa Bapak Ibu lihat. Iya, itu yang paling tinggi, yang paling kita tadi belum memahami. Dia bisa mengingat kembali, memiliki banyak ide, ide dan meluaskan mengembangkan ide. Sudah ada gambaran temannya di sana. Ya. Siti Hajijah, basicnya di sana. Bukan